Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya pada kita. Semoga seluruh potensi hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terus bisa kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kali ini kami ingin coba sampaikan ahamiyatul akhlak al-karimah untuk kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW dawuh di dalam salah satu hadisnya, di hadis riwayat Tirmidzi, an Abi Dzar, Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu makunta wa tabi sayi'ata hasanata tanhuha wa khuliqin nas bil khalqin hasan. Rasulullah dawuh dari Abu Dzar, beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskan, dan bergaullah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Ibu, bapak-bapak, di sini Rasulullah SAW mengangkat kita untuk selalu bertakwa di mana saja kita berada. Kemudian kita diperintahkan untuk mengiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan buruk kita, dosa-dosa kita bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan, bergaullah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Nah, pada kali ini kami ingin coba sampaikan ini Bapak Ibu, yaitu akhlak kita kepada tetangga. Insya Allah sedaya kagungan tangga toh. Nah, mugi-mugi mangke pas sesuai karo kajian kita ngoten nggih. Nah, kita awali dari dawuh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaridil junubi wa sahibil janbi. Nah, ini bahasan kita. Wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana muhtalan fakhura. Allah dawuh, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian tetangga, baik itu tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Teman sejawat Ibnu Sabil, hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu rangkaian ayat yang berhubungan dengan akhlak. Salah satunya adalah akhlak kepada tetangga. Nah, dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa tadi, ayat 36, secara tersurat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tetangga dalam 3 hal. Yang pertama, tetangga yang dekat. Apa tadi? Wajarizil kurba. Yang dimaksud dengan itu adalah orang yang menjadi tetangga kita dan memiliki hubungan nasab atau darah atau hubungan agama. Ini yang dimaksud dengan tetangga dekat. Kemudian yang dimaksud dengan tetangga jauh, wajiril janbi tadi, adalah orang yang menjadi tetangga kita namun tidak memiliki hubungan nasab atau agama. Berarti di luar nasab dan di luar agama, berarti bukan agama Islam atau selain agama Islam. Kemudian teman sejawat. Nah, yang dimaksud dengan teman sejawat adalah orang yang menjadi teman atau mitra kita dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, akhlak apa yang harus kita lakukan kepada tetangga?
nanti kita awali dari yang pertama. Yang pertama berusaha untuk selalu ihsan, selalu berbuat baik terhadap tetangganya. Awake pun baik napa dereng duka. Rasulullah SAW dawuh di dalam salah satu ayatnya, di dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Muslim, beliau dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fa yukrim dhaifah. Di dalam ayat di rangkaian hadis di tengah-tengahnya itu Rasulullah dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tidak bisa, orang yang belum memuliakan tetangganya berarti belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu ciri tanda orang itu beriman pada Allah dan Rasulnya adalah bisa berbuat baik pada tetangganya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada tetangga kita harus toleran terhadap tetangganya, harus toleransi, memberikan kemudahan-kemudahan. Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis riwayat Muslim, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau berkata, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya yang hendak menancapkan sepotong kayu pada tembok rumahnya. Akhlak kita kepada tetangga misalnya kan moto mriki saling bertetangga toh. Terus eneng tanggane ngencepne paku biasanya terus diparingi apa niku? Paringi darat, paringi kawat terus nggih cantulan nggih meme ngoten niku. Kita awake dhewe niku mboten parang larang. Sebagai bentuk toleransi kita kepada tetangga. Saged nggih ngoten. Kuwi temboke wong dipakoni jebol kabeh ngono nggih. Penak men karek muka maku ngono nggih. Kaya disediakne kanggo kono ngono. Ini kan berdekatan nggih. Saged kan insyaallah nggih. Pripun? Atau awake dhewe kagungan wit lawit gedhe biasane ngoten enten wit napa ngoten, kemudian dipun napa niku ditali kemudian karo nek tanggane tali biasane terus tinggi napa cantulan memean napa-napa ngoten ya. Lah awake dhewe sebagai bentuk toleran kepada tetangga kita tidak boleh melarangnya. Tapi insyaallah sagedlah wonten mriki. Tapi tukang lek semeteng dalem ndak ngerti aku. Dan ini mesti niate apik engko insyaallah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita itu harus mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Rasulullah SAW dawuh dalam hadis riwayat Muslim, an Anasin anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba mukmin sehingga mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita tilokne ndak penak mboten pareng ngelokne. Nek dijiwit mboten penak mboten pareng jiwit. Nek dirasani ndak penak ya ora pareng ngrasani. Tapi kalau lara rasan-rasan kaya ora penak ngono. Padahal dirasani ndak penak, tapi lara rasan-rasan jare ya ora penak. Angel malih nggih. Tapi insyaallah mboten mriki saged to. Mboten saged ya Ibu. Dirasani kan ndak penak nggih. Tapi lara rasan-rasan ya ora penak ngono nggih. Oke toh. Maksudnya paham ya kalau maksud nggih. Dirasani mboten penak, tapi kelas kumpul rasan-rasan ya ora penak jare iki. Wis pokoke ngoten niku. Kalau bapak-bapak mboten nggih. Mboten beda. Nanti Pak Guru ngapunten. Alhamdulillah. Jadi ini bapak-bapak, sebagai bentuk kebaikan kita itu, atau kalau kita mengetahui standar kebaikan awake dhewe niku,
Lek awake dhewe niku iso napa niku ngandani, iso mengingatkan pada saat bertemu, kemudian pada saat tidak bertemu, berada di jauh kita bisa napa niku memberikan aplaus, menilai baik, itu berarti kita baik. Maksudnya lek pas cetuk ini teling nih, tapi lek pas cetuk awake dhewe iso ngelem. Tapi rata-rata awake dhewe kan kualik. Lek pas ketemu tilem-lem, lek pas rene wong iki dirasani. Itu kualik, tandane awake dhewe jelek iki wonten mriku. Lek awake dhewe tandane wong apik itu tandane nggih. Lek ketemu niku diperingatkan, tapi kalau ndak ketemu, berada di jauh dilem kebaikannya, apa niku diungkapkan kebaikannya. Wis sekali lagi rata-rata wonten mriki muga-muga ndak kualik lah. Ndak kualik nggih. Heeh. Dadi lek ketemu tilem, lek rene wonge tilolokne ngoten nggih. Lah ya kuwi kualik maksude. Muga-muga mboten lah. Kita semuanya ingin menjadi orang baik. Rasa-rasa niku tetep dosa. Ngoten nggih. Mungkin pahalane awake dhewe wis entek, lek pahalane awake dhewe entek malah kejelekan yang kita rasani diberikan pada kita, rugi nanti kita di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut. Yang keempat, bahwa peduli terhadap tetangganya diantaranya adalah salah satunya contohnya adalah mengirim kuah makanan. Kita itu harus peduli kepada tetangga. Dari Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat padaku, apabila engkau memasak kuah daging maka perbanyak kuahnya. Kemudian setelah itu lihatlah keluarga tetangganya, lalu berikanlah kepada mereka sebagian daripadanya dengan cara yang baik. Artinya memberikan dengan cara yang baik nggih. Cara yang baik itu ora kok mung kuah tok maksudnya nggih. Ya isine sik ngokeh. Awak dhewe niku kadang-kadang menyakiti hati tetangga. Piye carane nyakiti? Kayak wayang goreng telur, masak daging, masak ikan, ambune ganti ambok-ambokne. Tapi giliran wayahe mateng mboten kambon ngoten nggih. Nah itu. Meng ambune tok kebagiane nggih. Ajake pengalaman ibu-ibu barang. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai nggih. Kita berusaha untuk napa niku menutupi. Jangan sampai malah ketok bendina masak daging-dagingan, kok daging-daging, masak daging. Kalau memang kita sampai tercium bau masakan itu ke tetangga, ya tetangga dikasih napa niku dikasih. Saling memberi hadiah baik. Ya wonten mriki rata-rata kan omahe deket-deket nggih. Bendina mampu, bendina ngekeki Pak Badi. Ya ora apa-apa kan. Upahe menyakiti dengan bau kan ya itu. Kita lanjut. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wahai kaum muslimah, janganlah kalian menganggap remeh hubungan antara tetangga dengan tetangganya. Meskipun hanya sekedar mengirim kuah daging kambing. Tapi tadi disampaikan di lain hadis harus dengan cara yang baik. Ya aja mung kuah tok intine ngoten nggih. Ibu-ibu. Kemudian yang kelima, berbuat baik terhadap tetangganya sesuai kemampuannya. Jadi memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga, namun hal tersebut hanya sebatas kemampuan dan kesanggupan kita. Tidak boleh kemudian nanti terlalu terlalu ngoyo malah kita dalam kehidupan kita. Tidak boleh berlebihan dalam berbuat ihsan terhadap tetangganya atau memaksa dalam hal tertentu. Nah, demikian juga dalam hal secara lahiriah yang akhirnya melanggar syariah, pengen baik dengan tetangganya kemudian melanggar syariah, enek ya. Tapi moga-moga mboten dan ngerti sing kula maksud nggih. Pengen berbuat baik pada tetangganya terus melanggar syariat, itu juga tidak boleh. Atau berbuat maksiat ngoten nggih.
Kemudian yang keenam, Ibu Bapak, berbuat baik terhadap tetangganya yang muslim dan non muslim. Kita berusaha untuk berbuat baik pada tetangga kita, baik muslim maupun non muslim. Rasulullah SAW dawuh ngeten. Dari Mujahid radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu disembelihkan untuknya seekor kambing di rumahnya. Kemudian ketika beliau datang kepada keluarganya, beliau bertanya, apakah kalian memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Itu diulang lagi. Apakah kalian memberi hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril tiada henti-hentinya berwasiat padaku untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Hingga seakan-akan aku mengira bahwa beliau akan memberikan warisan pada tetangganya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi dari sini walaupun tetangga kita itu non-muslim, tetap wajib kita untuk berbuat baik. Salah satunya apabila kita masa atau kita pada saat hari raya Idul Adha kita menyembelih kambing, menyembelih sapi. Nah, tetangga kita tetap ya walaupun non muslim tetap harus dikasih jatah. Kan korban itu dibagi 3. Yang sepertiga untuk dirinya sendiri, yang sepertiga untuk disedekahkan berarti kepada orang fakir miskin, kemudian yang ketiga adalah untuk dihadiahkan. Jadi walaupun kaya, non muslim pun juga dapat bagiannya. Jangan sampai kemudian iki mandak non muslimnya serasa dibagi ngoten, mboten pareng. Mergane tujuan kita dakwah. Kalau kita sebagai seorang Islam kemudian kita memilah-milah, kemudian kita tidak memberikan hadiah padanya, kira-kira mungkin kersa mlebu Islam mboten? Mboten. Tapi kalau kita baik, maka kemungkinan dia mendapatkan hidayah itu ada. Wonten nggih Bapak Ibu? Wonten mriki kaya mboten sedaya Islam toh? Tapi jenengan tetap berbuat baik toh? Alhamdulillah, mantap. Kemudian yang ketujuh, memprioritaskan tetangga terdekat. Kemudian yang lebih dekat. Dari Aisyah ia berkata, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memiliki 2 tetangga. Maka terhadap yang manakah aku memberikan hadiah? Beliau bersabda, kepada yang paling dekat pintu rumahmu. Jadi kalau memberikan hadiah bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita dahulukan adalah yang terdekat pintunya dengan kita. Pintu kita dengan pintunya. Aja sampai mangke lan ke hadiah, tanggane sing cedhek diliwati malah sing ada diparingi. Nah, itu mesti dadi masalah. Mergane awake dhewe iki mboten tek srek ngoten nggih. Mbok karena apa ngoten, tanggane sing cedhek malah lek awake dhewe mboten srek, mboten baik, misalnya ada sesuatu, kalau nanti kita kari hadiah kan malah baik ngoten nggih. Apalagi disakiti, unu karo nggawa barang ngono sing cewedhet roh nang ngarepan terus sing wajah didhisikne. Lain dari masalah. Islam itu mengatur sampai detail semacam ini. Ibu-ibu nate ngoten niku, mergane karena napa niku mboten srek ngoten napa-napa ngoten sing peh kancane plek ngono kek sing wajah didhisikne ngoten nggih. Mboten nggih? Alhamdulillah. Nggih wonten. Muga-muga bar niki mboten wonten nggih. Bar niki wonten. Jadi kita harus mendahulukan yang dekat. Undang-undang yang ngoten bapak-bapak, lak wae undang-undang usahakan sing dhisik sing cedhek iki dhisik mergane lek wadah terus wis betongkol dhisik. Aku kok ora diundang, kae padha diundang ngoten. Jadi dari yang dekat lebih jauh memberi hadiah dari yang dekat lebih jauh ngoten. Sampun ngatos mangke mendahulukan yang jauh kemudian yang dekat dibelakangkan. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan hendaklah jangan memulai dalam memberikan sesuatu kepada tetangga yang lebih jauh sebelum tetangga yang lebih
dekat. Namun mulailah dengan yang lebih dekat sebelum kepada yang lebih jauh. Mantap toh Islam niku lek ngatur sedemikian rupa. Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita ngasih hadiah dahulukan yang dekat. Kalau kita ngundang dahulukan yang dekat. Baru yang lebih jauh. Lanjut. Yang kedelapan, berusaha membuat lingkungan bertetangga yang kondusif. Jadi bagaimana supaya tetangga kita itu suasananya suasana yang kondusif dalam nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Atau dalam riwayat lain, napa niku terhadap tetangganya, ngoten nggih. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman atau sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Jadi ngeten Bapak Ibu, awake dhewe niku ingin menilai diri kita, awake dhewe wis apik napa dereng. Niku mangke jenengan napa niku ngutus tiyang sanes untuk bertanya kepada tetangga-tetangga kita. Nah, penilaiannya seperti apa terhadap kita? Nah, tetangga-tetangga kita itu menilai baik, berarti kita itu memang baik. Tapi kalau tetangga-tetangga kita itu menilai jelek, berarti sungguh kita itu masih belum baik. Nah, tugas kita adalah memperbaiki. Ya aja ditakoni dhewe, lek takoni dhewe, Pak, kula niku sae napa sae? Nah, jawabannya sae. Ngutus tiyang sanes untuk menilai kita. Jadi apa-apa ngoten supaya awake dhewe iki clear ngoten lho nggih. Ngomong cerita mboten napa. Dari sini kita ingin berangkat untuk bisa lebih baik. Kan kita itu ingin setiap hari kita itu semakin lama semakin baik. Misalnya kalau tanggal pada Pak Guru, kalau niku jenengannya mesti yang yo capek kan ngoten. Lanjut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan hidup seorang mukmin di dunia adalah tetangga yang baik, tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang nyaman. Jadi kalau kita ingin hidup kita itu bahagia, hidup kita itu nikmat, itu dari Rasulullah SAW adalah bagaimana tetangga kita itu kita kondisikan menjadi tetangga yang baik. Kemudian kita memiliki rumah yang luas. Yang luas. Luas sih maksudnya nanti untuk keluarga kita, untuk diri kita bersama suami istri, kemudian untuk anak-anak, kemudian ada tempat untuk tamu. Ada ruang napa niku privasi nggih, mboten antara tamu dengan keluarga itu ada terpisah. Jadi nanti tamu itu bebas misalnya menginap di rumah kita. Lah dereng nggih, dereng bahagia lek mboten percaya misalnya ana tamu ngono kayak terus napa niku nginep ngene dhewe kan ya bingung kita nginep ning iki lek nginep ya piye, lek tak ora tak inep ning ya piye no. Lek tinep ning ganggu, lek ora tinep niki kok ya adoh ngoten. Aguyune pengalaman nah ya. Maka Rasul jauh supaya kita bahagia, bisa tetap privasi kita terjaga, kita memang dianjurkan untuk memiliki rumah yang luas. Sampai wong teng perumahan Bapak Badi piye kon luas sih. Wis pres ngoten. Ya dinikmati mawon. Engko lek ana tamu itu kan di hotel ngoten nggih. Atau lek ana sing kosong mengke dinunutin nggih ruang. Mungkin barangkali ada yang kosong nanti khusus untuk apa niku tamu-tamu ya mboten apa. Atau di masjid disediakan khusus untuk para musafir ngoten. Hah? Wonten. Alhamdulillah mantap nggih, alhamdulillah. Jadi tidak mengganggu privasi kita. Kemudian kendaraan yang nyaman.
Jadi Islam itu membolehkan Bapak Ibu, jangan dikira awal dhewe kan napa niku omahe cilik, kendaraane gak nyaman, mboten. Malah justru kita dianjurkan untuk memiliki kendaraan yang nyaman. Lawat di bepergian nggih nyaman. Gajale misale salah satu mriki ana sing kendaraane apik ngoten nggih. Napa sakniki sing kendaraan sing bagus ngono nyaman napa lek sak menika? Apa? Alphard, Pajero. Oh, keduren Pajero guling-guling malahan. Ya Alphard lah rada anu ngleser. Nah, misale kula jenengan kuwi napa niku duwe tamu terus diterne karo Alphard, dijemput karo Alphard, ngono kan ya seneng to. Nah. Tadi boten napa wong Islam itu sugih. Kersane mangke nggih. Malah tamu-tamu juga senang. Kita pun kalau nanti misalnya diantar pakai mobilnya kan juga senang kan, mobil apik ngono. To jenengan ditamoni karo mobil sing apik ngono kan ya seneng to. Ditamoni karo motor pretep ngono karo ditamoni mobil Alphard ngono kira-kira marem ndi. Nah ini kebahagiaan loh. Nah, tapi niku anu lho Pak napa niku iku hobi ya, iku sejene maksudnya bukan itu. Mantan Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi walaupun kita sudah tua barangkali nanti bisa diturunkan kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya nanti diberitahu bahwa supaya hidup kita nyaman nanti rumahnya besar. Tetangganya baik, dikondisikan. Kemudian kendaraannya nyaman. Yang kesembilan, bahwa orang yang tidak baik bertetangga dianggap seorang yang tidak beriman, Ibu Bapak. Dalile ngeten. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu. Diulang 3 kali. Berapa tadi? Wallahi la yu'minu. Diulang sekali lagi. Wallahi la yu'minu. Artinya demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa mereka? Rasul ditanya, "Wa madaka ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul dawuh, "Al-jaru la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Yaitu tetangga yang tidak memberikan rasa aman pada tetangganya dari bawaiknya. Apa bawaik itu? Bawaik adalah dari Rasulullah SAW, beliau menjawab kejelekannya. Jadi kalau orang lain, tetangga kita itu tidak suka, tidak senang, terganggu dengan kejelekan kita, berarti kita itu tidak baik pada tetangga. Kita melakukan kejelekan dan kita dianggap belum beriman. Nah, kita berharap bahwa keberadaan kita tidak mengganggu tetangga-tetangga kita. Bahkan keberadaan kita itu menjadi menenteramkan, menyenangkan bagi tetangga-tetangga kita yang lain. Napa wonten mriki sing karo tanggane ngono ndak penak ngono. Enang kae ndak penak ngono. Nah, itu bahaya. Kalau misalnya si A, aku ndak penak nek tangga kae. Sing kono ya ngono, karo kae aku ya ora penak. Lha itu wong dianggap ndak beriman. Bahaya. Maka kita bagaimana terus berbuat baik pada tetangga-tetangga kita. Pripun Bapak-bapak? Saged lah insyaallah nggih. Tapi insyaallah manten mriki baik sedaya karo tetangga-tetangga nggih. Nah, buktinya saged ngumpul ngeten lek mboten baik mboten saged ngumpul ngeten nggih. Ya paling kalau belum kurang baik dikit setelah ini nanti bisa berbuat baik. Kemudian yang ke-10, buruk terhadap tetangga dapat menggugurkan amal. Buruk terhadap tetangga dapat menggugurkan amal. Kila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumu laila wa tasumu nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tughzi jiranaha bilisaniha." Ini ngeten Bapak Ibu, bahwa seorang itu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang senantiasa qiyamul lail, salat malam. Senantiasa puasa sunnah, Senin Kemis, kemudian Yaumul Bid, kemudian di waktu-waktu yang memang disunahkan untuk puasa.
Kemudian melakukan kebaikan dan bersedekah. Namun ia itu menyakiti hati tetangganya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian beliau dawuh, Rasul dawuh, dia calon penghuni neraka. Kemudian mereka itu bertanya lagi, bertanya kepada Rasulullah SAW, wa fulanatu tusolli maktubah wa tasaddaqu bi anwari wala tu'dzil ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya min ahli jannah. Intine ngeten. Ada seorang wanita yang hanya mengerjakan sholat fardu, bersedekah dengan sepotong susu yang dikeringkan, namun ia tidak menyakiti siapapun. Beliau menjawab, dia calon penghuni surga. Itu pentingnya akhlak Bapak, Ibu. Maka Rasulullah SAW itu kan diutus, napa niku wa ma arsalaka wa ma bu itu li utamima makarima akhlak. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi orang yang selalu sholat malam, selalu puasa, selalu berbuat baik, selalu sedekah, karena dia itu suka menyakiti hati tetangganya, dari Rasul dia menjadi penghuni neraka. Ada seseorang itu yang ibadahnya biasa-biasa saja, sedekahnya juga biasa-biasa saja, tapi dia itu tidak pernah menyakiti hati orang lain, hati tetangganya. Dia, dari Rasul dia ahli surga. Sedangkan kita, Bapak Ibu, sedangkan kita nggih, tidak selalu sholat malam, tidak selalu puasa sunnah, tidak selalu bersedekah, tidak selalu berbuat baik, kemudian sering menyakiti hati tetangga kita. Gone nang endi berarti ngono kuwi? Gone nang endi? Hah? Armune neraka kaya medeni men. Ya surga ta berarti ngono. Ah, berarti hari ini kita harus berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita itu melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hubungan kita kepada Allah baik, tapi hubungan dengan manusia tidak baik, itu nanti akan menggugurkan amal. Dan sesungguhnya akhlak itu adalah buah dari keimanan dan ibadah yang bagus. Jadi orang itu sesungguhnya kalau akidahnya bagus, ibadahnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau ada seorang itu akhlaknya tidak bagus, berarti ibadah dan imannya itu kurang bagus. Ada yang masalah di dalam perjalanan melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, kita itu ibadahnya juga biasa-biasa saja. Kemudian sedekahnya juga biasa-biasa saja, ditambah lagi dengan sering menyakiti hati tetangga. Saged kira-kira nggih awake dhewe manggone ning endi ngoten? Ya surga to Pak, ngono ya wis ra apa-apa. Surga ae. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11. Buruk terhadap tetangga itu dosanya berlipat-lipat. Buruk terhadap tetangga itu dosanya berlipat-lipat. Hadisnya ngeten. Saya bacakan artinya saja. Bahwa seorang lelaki yang berbuat zina terhadap 10 wanita itu lebih ringan dosanya dibanding dengan jika ia berzina dengan tetangganya. Rasulullah SAW bertanya pada mereka tentang mencuri. Mereka menjawab haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau bersabda bahwa jika seorang itu mencuri 10 rumah lebih ringan dosanya dibanding dengan jika ia mencuri di rumah tetangganya. Orang kok ini menjadi justice bahwa kita itu boleh melakukan apa tadi? Zina, pokoknya aduh mboten lho nggih. Utawa nyolong sing penting aduh mboten. Ya aduh ya ora oleh, cedhek ya ora oleh. Hati-hati Bapak-bapak. Penting iki. Oh iki kan rata-rata itu bahaya kan. Waktu-waktunya juga, satunya dinas, satunya di rumah, nanti kan bahaya. Apalagi sangat dekat-dekat ngeten nggih. Kontrolnya harus ketat. Tapi mungkin dengan napa niku perlindungan adanya masjid ini, kita sering ngaji nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan.
Mergi napa awake ditinggal ngoten kan barang-barang ya nyepak, kembang-kembang sing apik-apik ya ning jaba, manuk-manuk sing apik ya ada ning jaba nggih. Mati ngatos. Ulang lagi. Bahwa berbuat jelek kepada tetangga itu dosanya lipat 10 kali ngoten nggih. Intine ngoten. Aja diumumne kok bareng ngono, Pak, iku aja ning tangga, pokoke sing adoh ae ora apa-apa. Mboten ngoten. Saged dipahami nggih. Kanggo nyelot angel pelajaran iki. Mboten apa ya, iki kan awake pengen berbuat baik dan ingin masuk surga. Harus tahu angger-anggernya. Yang ke-12, sabar terhadap keburukan tetangganya. Napa Bapak? Sabar terhadap keburukan tetangganya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, seorang muslim apabila ia berinteraksi dengan manusia atau tetangganya dan ia sabar atas keburukan-keburukan mereka, itu lebih baik dibanding dengan muslim yang tidak bergaul dengan manusia atau tetangganya dan tidak sabar atas keburukannya. Jadi walaupun tonggo-tonggone awake dhewe padha mboten tek sae, tapi awake dhewe tetep janjikan untuk silaturahmi. Aja wong ora penak nang kono silaturahmi anu ndak baik ya. Tetep harus dijalin silaturahmi supaya nanti tetap terjaga. Lah awake dhewe wong apik kemudian sering silaturahmi kepada orang yang kurang apik nanti kan dadi apik ngoten nggih. Lah awake dhewe mboten silaturahmi ditokne mah dadi apik napa mboten? Bablas kan? Dan kita harus sabar. Jadi sabar ya. Oh, tapi ya ndak enak ngono. Lah ibu-ibu ngono tanggane wis tukang rasan-rasan wis nang ngendi-endi omong dianter ngoten nggih. Diceng ae ngono, mboten pareng nggih. Tetap harus dijalin persaudaraan. Nah, ibu-ibu yo ngrasani. Orang ngrasani wong lanang iki. Lah dirasani kaya ngapa ngono. Sakitnya tuh di sini ngoten nggih. Ulang lagi. Al-muslimuna idza kana mukhaliton nasa wa yasbiru ala azahum khairu min al-muslimil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Seorang muslim apabila ia berinteraksi dengan manusia atau tetangganya dan ia sabar atas keburukan-keburukan mereka, itu lebih baik dibanding dengan muslim yang tidak bergaul dengan manusia tetangganya dan tidak sabar atas keburukannya. Dia itu baik, tapi baik untuk dirinya sendiri karena tidak pernah bergaul kepada kita itu apik tapi ora tahu ngamur karo wong. Enten sing model ngoten niku. Tapi jenengan kan mboten toh? Mboten. Ya lek apik ora tau bergaul kan urung dites ya, urung dicek ngono ya. Lah kalau kita sudah pernah bergaul baru nanti akan kelihatan baiknya. Nah, baik untuk dirinya sendiri, kita itu bukan hanya ingin baik, tapi kita ingin menjadi orang yang muslih, mampu memperbaiki. Baik tapi bisa membaikkan orang lain. Kemudian yang ke-13, tidak membalas keburukan tetangganya dengan keburukan pula. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, orang yang baik atau menyambung silaturahmi dan hubungan baik itu bukanlah orang yang berbuat baik kepada orang yang baik terhadap dia. Akan tetapi orang yang baik itu adalah orang yang apabila orang lain memutuskan hubungan baik atau silaturahminya, ia tetap berbuat baik terhadapnya. Wong sing apik iku ora kok wong sing apik ngapik wong sing apik. Wong sing apik iku ora kok ngapiki wong sing apik. Tapi wong sing apik wong sing ngapiki wong sing ora ngapiki awake dhewe. Saged mboten, Pak? Lek jenengan sae kalih kula sae kalih jenengan ya wis pas kan. Tapi jenengan mboten sae kalih kula tapi kok saged ngapiki jenengan, itulah orang baik. Saged dipahami nggih? Ibu-ibu saged ngoten? Alhamdulillah mantap. Bapak kira saged?
Lah engko lek dilolokne wong, bareng ngono sing lolokne dihadiahi, disilaturahmani, terus saged mboten? Malah mikir kan? Ibu-ibu gane dirasani. Nggih. Dicibir ngoten, tapi awake dhewe niku malah ngkai hadiah. Saged. Malah Bapak Ibu, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan kaitan bertetangga. Abadi materi ini aja sing angel-angel to. Mboten iki materi yang ini kehidupan kita sehari-hari nggih, supaya awake dhewe iso ngerti bagaimana cara hidup bertetangga ala Islam. Wonten Bapak Ibu Allah, ada salah kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.